Baik, akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjut pembahasan kita ke nomor 4 dan beberapa nomor setelahnya. Nomor 4 soalnya adalah rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada alinea. Ada pada alinea keberapa gitu kan? Jawabannya ada pada alinea keempat. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah tentang Pancasila dan juga tentang Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, kita akan melihat sejenak Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira ada apa saja di dalamnya. Nah, ini dia akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Alinea yang pertama bahwa sesungguhnya ini, kemudian alinea yang kedua dan perjuangan pergerakan sampai makmur, alinea yang ketiga atas berkat rahmat Allah, dan alinea yang keempat kemudian daripada itu. Dan tadi jawabannya kita lihat di sini adalah, nah, rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 45 ada pada alinea keberapa. Kita buktikan bahwasanya benar di alinea keempat, 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang mana? Yang ini dia jawabannya. Nah, ini dia jawabannya dari sini. Mana titiknya ya? Panjang sekali nih. Nah, ini satu kalimat sepertinya. Jadi intinya dari sini, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin terus sampai seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini buktinya bahwasanya memang dasar negara kita yang tadi dijelaskan di sini benar adanya di alinea keempat. Kemudian berikutnya akhwatillah azanillahu wa iyyakum, pengertian prestasi diri, nomor 5 ya. Prestasi kita paham ya tentunya ya, suatu hal yang kita peroleh atau yang kita dapat. Hasil yang telah dicapai oleh seseorang secara maksimal dan usaha dan kerja kerasnya. Ulangi, hasil yang telah dicapai oleh seseorang secara maksimal dari usaha dan kerja kerasnya. Tentu ini pengertian dari prestasi diri. Berikutnya nomor 6 yang kita pahami lagi adalah berdasarkan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan yang paling tinggi adalah Undang-Undang tahun 45. Nah, pertanyaannya apa itu TAP MPR? TAP MPR adalah ketetapan MPR. Masih di bawah undang-undang. Perpu, peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan. PP, peraturan presiden. Jadi yang tertinggi hukum di Indonesia, di negara kita, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang tahun 1945. Ini masih Pancasila pembahasannya ya. Kemudian nomor 7 kita lihat, sebagai seorang pelajar, bentuk partisipasi dalam usaha bela negara yang dapat kita wujudkan melalui, ini pernah kita bahas materi bela negara ya waktu itu. Melalui apa yang perlu kita bahas, yaitu melalui belajar giat dan berprestasi. Karena wajib militer enggak, karena kita kan pelajar ya. Kemudian pelatihan menari bukan ya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara juga bukan, yang lebih tepat yang D. Insya Allah mudah. Nomor 8, pembahasan berikutnya kita masuk ke nomor 8. Perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan adalah pengertian dari globalisasi. Ada kata dunianya. Sebetulnya bahasa simpel dari globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu produk. Artinya kalau suatu produk atau suatu karya dari suatu negara tertentu kemudian sudah digunakan oleh negara-negara lain di dunia ini, maka karya atau produk tersebut sudah mengalami globalisasi. Kemudian nanti kita bahas juga beberapa hal yang terkait dengan globalisasi atau dengan bela negara. Nah, ini dia sedikit pembahasan tentang bela negara di Indonesia. Pengertian terlebih dahulu. Jadi bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi artinya bela negara itu adalah perilaku kita ya dalam mencintai negara kita, ya kan, untuk tujuan salah satunya menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita.
Ada beberapa unsur dalam unsur dasar dalam bela negara. Dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal nih di sini disebutkan yang menjadi unsur penting. Apa itu diantaranya? Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sudah koma ya, cinta tanah air pertama, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, koma, kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, koma, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini unsur dasar bela negara. Kita ulangi, ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini unsur dasar yang ada pada bela negara. Dipahami dan simak ulang ya, atau dibaca-baca ulang. Contoh bela negara: melestarikan budaya belajar, melestarikan budaya ya, ini koma lagi, belajar dengan rajin bagi para pelajar tentunya, kemudian taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain, sangat banyak. Jadi hal-hal baik itu merupakan contoh bagian dari bela negara. Kemudian yang berikutnya dasar hukum. Apa dasar hukum bela negara kita? Ada beberapa di sini. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 54 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Ada Undang-Undang nomor 20 tahun 82, mungkin salah satu undang-undang ini nanti akan keluar pada soal mungkin. Jadi cukup Antuna baca sekali dua kali, mudah-mudahan ada yang diingat ketika soal bertanya tentang dasar hukum peraturan wajib bela negara ini. Kemudian tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini tujuannya ada berapa? Kita lihat, kita beri nomor saja. Tujuan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya. Kemudian yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Tentu nilai Pancasila ini sudah kita pahami ya. Kalau Pancasila, sila pertama, nilai-nilainya diantaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sila-sila yang lainnya pun ada nilainya masing-masing. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Nah, ini 5 tujuan adanya bela negara. Kemudian kita masuk ke fungsi bela negara. Fungsinya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, kemudian menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Nah, ini fungsi dari bela negara. Jadi hal-hal yang Anda jelaskan ini barusan silakan disimak berulang-ulang ataupun dibaca saja berulang-ulang juga boleh. Intinya adalah ketika nanti ada soal yang bertanya tentang hal ini, kita setidaknya sudah pernah membaca atau mengetahui tentang bela negara ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan lanjut pada nomor-nomor berikutnya.